Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Bunda Rahma. Hari ini kita akan belajar di tema 3 dengan judul Benda di Sekitarku. Subtema 1, Muatan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, bisa membuka halaman 2 bagian Ayo Membaca tentang benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sekarang teman-teman bisa amati gambar berikut ini yang ada di buku cetak halaman 3. Dari 9 gambar ini, manakah yang bukan termasuk benda? Yang pertama adalah panas api unggun. Yang kedua adalah cahaya lampu. Yang ketiga adalah suara. Panas api unggun, cahaya lampu, dan suara tidak termasuk benda karena tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Kemudian bentuk benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk. Coba teman-teman perhatikan bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk kotak, dan masih banyak bentuk lainnya terhadap benda-benda di sekitar kita. Kemudian, benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dari benda satu dengan benda lainnya juga memiliki warna yang berbeda. Sekarang teman-teman bisa buka halaman 12. Di sana ada teks bacaan di bagian Ayo Mengamati. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalnya, patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu,
maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kemudian, ayo kita buka halaman 22. Kita akan mengamati dari teks bacaan yang berjudul Kertas di Sekitar Kita. Ini adalah beberapa gambar yang terbuat dari kertas. Ada buku, ada layang-layang, ada kapal-kapalan, dan juga ada pesawat-pesawatan. Mari kita baca teksnya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lainnya adalah tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, teman-teman, dari teks bacaan tadi bisa kita ketahui bahwasanya bahan dasar untuk membuat kertas atau biasa kita pakai buku tulis itu adalah kayu. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang selalu membuang kertas. Manfaatkan kertas yang kita miliki sehemat mungkin. Semisalnya, ketika teman-teman berada di kelas 2 dan buku catatan teman-teman itu masih tersisa banyak kertas yang belum ada tulisannya, maka teman-teman bisa menggunakannya lagi di kelas 3. Sehingga ketika kita melakukan penghematan, pasti bertonton kertas bisa juga kita hemat. Lalu, mari kita baca teks yang ada di halaman 32, bagian Ayo Membaca dengan judul Plastik, Solusi dan Masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi,
plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut dan bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Ada kertas, di mana kertas membutuhkan waktu sekitar 2-5 bulan untuk bisa terurai secara alami. Kemudian ada kardus yang memerlukan waktu sekitar 5 bulan untuk bisa terurai secara alami. Kulit jeruk memerlukan waktu 6 bulan. Puntung rokok memerlukan waktu 10 tahun. Kulit sepatu memerlukan waktu 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen memerlukan waktu 50-80 tahun. Plastik memerlukan waktu 50-100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium itu juga memerlukan waktu sekitar 80-100 tahun. Aluminium memerlukan waktu 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik kresek memerlukan waktu 10-20 tahun dan styrofoam itu tidak bisa diuraikan. Nah, untuk mengurangi sampah plastik kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Dan yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kita berbelanja. Sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Cara yang kedua adalah reuse, yaitu memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Ayo kita gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Sekarang teman-teman bisa perhatikan teks yang ada di halaman 41. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah teman-teman, ternyata selain dari kayu, kertas, dan plastik, benda-benda yang ada di sekitar kita juga bisa dibuat dengan bahan yang lain. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Lalu, benda berikutnya adalah benda yang terbuat dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Teman-teman tahu tidak kenapa benda-benda tadi terbuat dari logam? Ya, karena logam memiliki sifat kuat, bisa dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Berikutnya ada juga benda yang terbuat dari karet. Coba teman-teman perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu?
penghapus terbuat dari karet. Benda-benda lainnya atau contoh lainnya selain penghapus adalah ban, balon, sendal karet, bola, dan juga sarung tangan. Sekarang kita masuk di subtema 1, muatan matematika. Teman bisa buka halaman 6, ada 4 jenis gambar. Keempat gambar ini adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur. Gambar yang pertama adalah penggaris. Gambar yang kedua adalah meteran pita. Gambar yang ketiga adalah meteran roll. Dan gambar yang keempat adalah meteran saku. Keempat gambar ini memiliki fungsi yang sama, yaitu alat untuk mengukur. Bagaimana cara kita untuk mengukur panjang benda? Benda kita letakkan sejajar dengan garis yang ada angka nolnya. Kemudian kita lihat di ujung lainnya. Di ujung lainnya, benda ini berada di angka 4, sehingga panjang pewarna ini adalah 4 cm. Perhatikan contoh lainnya. Buku ini kita letakkan sejajar dengan garis angka 0. Dan kita lihat di ujung benda lainnya ternyata dia sejajar dengan angka 2. Sehingga panjang buku ini adalah 2 cm. Tugas yang pertama ada di halaman 5. Teman-teman bisa perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel dengan tulisan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maka di sini Bunda minta teman-teman untuk ubahnya menjadi warna. Teman-teman diminta untuk mengelompokkan benda berdasarkan warnanya. Semisal di kolom yang pertama teman-teman mau mencari benda dengan warna merah. Benda yang memiliki warna merah itu ada dasi, topi, dan contoh lainnya teman-teman bisa tulis di bawahnya. Kemudian pengelompokan benda di tabel yang kedua berdasarkan bentuknya. Teman-teman bisa menentukan mau bentuk bulat, teman-teman bisa menentukan bentuknya, mau itu panjang, bulat, kotak, atau yang lainnya. Di sini semisalnya bentuknya adalah bulat. Benda yang berbentuk bulat itu ada uang logam, dan yang terakhir adalah ukuran. Teman-teman bisa tentukan ukuran bendanya, ukuran benda yang besar atau kecil, benda yang panjang atau pendek. Semisal di sini adalah ukuran benda yang besar, ada lemari, pintu, dan contoh lainnya teman-teman bisa tuliskan di bawahnya. Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 15. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, tugas yang kedua ini teman-teman diminta untuk memperhatikan keadaan sekitar yang ada di rumah teman-teman. Kemudian, benda apa saja yang terbuat dari kayu bisa dituliskan di kolom bagian ini. Lalu, apa kegunaan bendanya? Semisal di sini Bunda beri contoh bendanya adalah kursi. Apa kegunaan kursi? Ya, kursi digunakan sebagai tempat duduk. Tugas yang ketiga ada di halaman 16. Silakan teman-teman baca teks, kemudian kirim hasil membacanya melalui pesan suara ya. Tugas yang keempat ada di halaman 43. Jadi tadi udah dijelaskan bahwasanya selain dari kertas, kayu, dan plastik, benda-benda di sekitar kita juga ada yang terbuat dari kaca, logam, dan juga karet. Pada bagian yang ini teman-teman bisa tulis karet, dan bagian ini bisa ditulis logam. Kemudian teman-teman mencari sifat bahan dari kaca, sifat bahan dari karet, dan sifat bahan dari logam. Setelah itu di bawahnya juga dituliskan contoh bendanya. Dan tugas yang terakhir adalah menentukan panjang benda yang ada di halaman 7. Tadi juga udah Bunda jelaskan dan berikan contohnya. Namun jika teman-teman mengalami kendala dalam mengerjakannya, bisa langsung japri Bunda Rahma ya. Baiklah,
Cukup sekian materi tematik kita untuk hari ini. Silahkan teman-teman kerjakan dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.